ketika saya mengajar di sebuah kampung di Bomomani, di sebuah daerah misi di Papua, Kuskupan Agung Jakarta. Anak-anak banyak sekali yang tidak bisa baca tulis. Dan kebetulan pada waktu itu saya bersama dengan beberapa juga volunteer di sana mengadakan sebuah pelajaran untuk mengajar mereka baca dan menulis. Suatu ketika volunteer kami sudah masa tugasnya selesai, saya sendirian dan mengajar di sana. Kewalahan karena biasanya ada 3 kelas, saya harus mengendal 2 kelas. Maka 1 kelas itu kosong, ada muridnya tapi nggak ada gurunya. Lalu pada saat yang bersamaan banyak muridnya yang datang di situ, masih anak-anak belum bisa baca. Lalu kemudian ada 1 anak yang saya tunjuk, saya pikir kira-kira dia bisa, karena setelah 3 bulan dia belajar membaca, dia memiliki perkembangan yang cukup baik, paling tidak bisa membaca kalimat. Lalu saya panggil namanya Egen, tolong Pater di sini mengajar 2 kelas, kamu di sana mengajar 1 itu. Lalu Egen bilang, Pater tidak salah, saya tidak bisa mengajar. Sudah, ajar saja. Coba ini kasih mereka tugas baca ini. Lalu saya tulis kalimat mama masak sapi. Lalu kemudian coba Egen baca, mama apa? Mama, mama sasa k, masak, sasa pip, sapi. Udah betul, kau ajar sudah. Sampai di depan pintu si Egen gemeteran, lalu kemudian diteriaki, Egen kau tidak perlu mengajar kami, kamu tidak tahu. Egen balik lagi mukanya pucat. Lalu kemudian dia datang, Pater mereka tidak mau saya ajar. Lalu kemudian saya datang ke sana. Anak-anak, Pater mengajar 2 kelas, Egen sudah bisa baca, nanti kau ajar dengan dia. Mereka semua diam. Lalu kemudian Egen mengajar. Mama, anak-anak ikutin, mama, ma. Sudah lancar, saya ngajarlah begini. Tetapi kemudian nadanya berubah. Mama masak bukan sapi tapi babi. Mama masak babi. Saya kaget kan. Oh Egen, kamu sudah bisa baca. Ini sapi bukan babi. Apa tertidak mereka tidak maunya mama masak babi katanya. Langsung angkat tangan, Pater tidak ada. Kami tidak pernah masak sapi. Mama masak babi di rumah katanya. Oh ya betul juga ya. Saya ingat itu tadi saudara-saudari. Pengalaman itu menginspirasi saya pada khotbah hari ini, yaitu berkaitan dengan si Egen itu. Dia anak yang baru belajar membaca 3 bulan, saya suruh ngajar. Anak-anak yang tidak bisa baca, itu pasti keringat dingin. Tetapi ketika dia berani saya katakan, lalu kemudian kamu bisa, ayo maju gitu ya. Lalu kemudian saya dampingi, saya bilang sama anak-anak di situ dia bisa baca dan mereka mendengarkan. Tapi dengan apa yang saya lakukan itu membuat Egen pede dan percaya diri untuk bisa mengajar. Sebenarnya apa yang pada hari ini menjadi pesan dalam kenaikan Tuhan itu adalah pesan yang awal kita dengarkan di sini. Ada mereka yang berjumpa dengan Tuhan, menyembahnya, dan beberapa ragu-ragu. Itu kalimat awal. Kalimat itulah atau kata itulah, ragu-ragu itulah yang menjadi suatu renungan buat kita juga. Kalau saya melihat Egen tadi ragu-ragu, kalimat yang sama atau kata yang sama, ragu-ragu juga adalah bagian dalam kehidupan kita. Kenapa ragu-ragu? Karena Yesus memberikan sebuah perintah, engkau menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Para murid ini merasa belum cukup ilmunya. Para murid merasa ragu-ragu apakah mereka mampu, apalagi tidak ada Tuhan di situ. Dan ragu-ragu lagi ditambah, ini benar, bukan Yesus apa bukan? Mereka ragu-ragu juga menyembahnya. Ada banyak keraguan. Mereka merasa belum cukup menjadi murid, mereka belum menjadi guru, disuruh langsung diutus. Lalu mereka juga belum selesai dengan trauma mereka melihat penyalipan, tapi tiba-tiba melihat Yesus yang hidup dan bangkit dan mau naik ke surga. Ada banyak keraguan semacam itu. Tetapi ada hal yang membuat mereka tenang dalam keraguan itu.
Sehingga akhirnya mereka bisa seperti tadi yang digambarkan tadi, Egen bisa mengajarkan mereka walaupun salah. Tetapi ada satu kata yang membuat kita akhirnya juga melihat bahwa para murid itu tidak dilepas begitu saja. Tetapi ada dua hal yang penting yang juga menjadi renungan buat kita. Yesus mengatakan segala sesuatu telah diberikan kepadaku, segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah sebuah otoritas. Kalau dalam bahasa Yunaninya, exousia itu adalah sebuah wewenang, sebuah lisensi. Kita bisa bayangkan seorang guru mengajar tanpa sertifikat, pasti tahu dia ragu-ragu. Tetapi seperti tadi yang saya berikan kepada Egen, saya menyuruh Egen ini mengajar, otoritas saya berikan. Sama seperti para murid ini, segala kuasa ada padaku, sekarang saya berikan kamu otoritas untuk diutus. Itu adalah lisensi, itu yang membuat ragu-ragu tadi menjadi pede, menjadi percaya diri. Dan orang merasa keraguan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dengan lisensi itu orang menjadi percaya diri. Itu yang diberikan kepada Yesus pertama kali dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku dan aku mengutus. Itu sama dengan kita telah diberikan lisensi. Walaupun kita merasa ragu, saya bisa enggak, saya mampu enggak, saya bisa atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata lagi, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata menyertai ini saudara-saudari bukan hanya sekedar dilihat dari jauh. Kata ini dalam bahasa Yunani, simpereo, itu adalah kata yang mau ditunjukkan bersama-sama berjalan. Kalau tadi dalam gambaran seorang yang baru mengajar, dia kikuk di depan mengajar, gurunya ada di belakang kasih tahu dia, ini begini, dibimbing sampai dia bisa mengajar betul-betul. Itu namanya menyertai, bukan dilihat saja tetapi betul-betul dibimbing. Atau bukan dimonitor dari CCTV tetapi dilihat langsung bersama dengan dia mengajar. Dan disinilah perutusan itu merasa orang yang tidak mampu menjadi percaya diri dan mampu. Karena di sampingnya ada yang memberitahu dia untuk melakukan segala sesuatu. Itu adalah sebuah perutusan. Nah sekarang kalau kita diminta untuk sebagai seorang yang diutus, apa maksudnya? Tentu ini adalah bagian dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita mau tidak mau tidak hanya menjadi murid yang hanya mendengarkan, duduk lalu misa selesai. Tapi setiap misa selesai ada kata-kata, pergilah kita diutus. Dan perutusan ini sudah dimulai ketika Yesus naik ke surga. Dan terus diberitahukan kepada kita, selesai kita misa, pergilah kita diutus. Diutus untuk apa? Ya ini tadi, menjadikan semua bangsa muridku. Kata menjadikan semua bangsa muridku adalah bukan hanya mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu, tetapi menjadikan mereka juga ikut contoh guru yang akan mereka contoh itu. Siapa itu? Ya kita semua. Jadi bukan lagi transfer soal pengetahuan dan kata-kata, ini adalah transfer kehidupan, transfer nilai-nilai kehidupan, memberitahukan nilai-nilai kehidupan, mengajari nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Maka setiap kata pergilah kita diutus, kita setiap gerak langkah kita adalah sebuah guru yang mengajar orang-orang yang melihat kita dengan kata, tindakan, dan perbuatan itu. Kadang-kadang orang menjadi tadi ragu, apakah saya mampu, apakah saya bisa. Seorang yang ditunjuk menjadi prodiakon, ya ini prodiakon sudah lulus ya Bapak Ibu ya. Tapi saya bayangkan Bapak prodiakon yang masih baru ditunjuk, ayo menjadi prodiakon, tidak mampu saya Rokmo, saya tidak bisa, saya belum suci dan sebagainya. Ada seorang yang diajak, dia minta, Bapak nanti jadi seksi ya, seksi liturgi, wah saya juga tidak mampu Romo, tidak punya pengetahuan dan sebagainya. Itu pasti adalah sebuah keraguan awal. Tetapi tadi ingat bahwa lisensinya diberikan oleh Tuhan, percaya, dan pendampingannya langsung diberikan oleh Tuhan.
Lambat laun dia bisa melakukan itu sendiri. Setahun mungkin merasa kikuk, setahun berikutnya sudah lancar. Kenapa? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membimbing, memberikan lisensi dan memberikan sebuah yang namanya pengajaran terus-menerus kepada dia, yang sehingga kita bisa mewartakan perutusan itu. Maka nanti kalau ada yang namanya saudara-saudari diminta untuk menjadi pengurus gereja, jangan ragu-ragu. Tadi sudah diberikan kuasa lisensi itu dan Tuhan mendampinginya secara bersama-sama. Dan perutusan ini bukan hanya untuk pengurus gereja, tetapi adalah untuk semua yang dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita perutusan dimanapun kita berada. Kata, perbuatan, tingkah laku kita sebagai guru semua orang supaya ikut menjadi murid Kristus. Maka kita pun diajak untuk mengikuti dan meneladani perutusan itu. Kita sudah diberikan lisensinya dan Tuhan mendampingi kita. Sebagai seorang bapak di rumah, sebagai seorang ibu yang memberikan teladan, sebagai seorang pekerja dan sebagainya. Jangan khawatir, kita sudah diberikan kuasa itu. Pertanyaannya berikutnya, kenapa saya harus diutus? Kenapa kehidupan saya tidak saja cari duit, hidup selesai, doa selesai? Tidak. Tetapi bayangkan saudara-saudari bahwa menjadi murid yang telah dibaptis itu seperti sebuah sepeda motor yang memiliki dua roda. Satu rodanya di depan adalah roda kehidupan kita sehari-hari. Roda di belakang adalah sebuah kehidupan rohani yang juga dua-duanya perlu yang namanya angin. Bayangkan salah satunya kempes. Kita kenceng dalam kehidupan duniawi kita, segala sesuatunya kita penuhi. Tetapi kehidupan rohaninya kempes, motor itu tidak akan bisa jalan dengan baik. Motor itu akan cepat rusak. Sebaliknya juga sama. Maka menjadi seimbang. Pertanyaannya, kenapa harus ada perutusan supaya bisa berjalan dengan mulus? Itulah jawabannya. Maka perutusan adalah suatu yang mutlak. Dan pertanyaannya, kenapa harus diutus? Supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.